Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan akhiran NIM 30. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ekologi. Langsung aja masuk ke pengertiannya. Ekokritik sastra. Ekokritik adalah kajian yang menganalisis sastra dari sudut pandang lingkungan. Kajian ini menyoroti bahwa krisis lingkungan tidak hanya menjadi masalah teknis, ilmiah atau politik, tetapi juga persoalan budaya dalam sastra. Istilah ekokritik berasal dari kata ekokritis, gabungan dari ekologi atau ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, dan criticism atau kritik atau penilaian terhadap karya sastra. Berikutnya ada teori pemahaman dalam ekokritik sastra, sebuah pendekatan kritis yang mengkaji hubungan antara sastra dan lingkungan. Teori ini berusaha memahami bagaimana teks sastra mempresentasikan, merespon, dan mempengaruhi lingkungan alam, serta bagaimana kita sebagai pembaca berinteraksi dengan alam melalui teks-teks tersebut. Terus berikutnya ada pemahaman dalam ekokritik sastra. Adapun beberapa aspek penting yang mencakup pemahaman dalam ekokritik sastra. Ada 5. Yang pertama, representasi alam. Yang kedua, interaksi manusia dan alam. Yang ketiga, ada etika lingkungan. Yang keempat, ada dampak lingkungan. Dan yang terakhir, ada pengalaman estetika. Dan berikut ada cara kerja teori kritik sastra. Teori ekokritik sastra adalah sebuah pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teori sastra dan teori ekologi untuk memahami hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Dan ini ada beberapa cara kerja ekokritik sastra. Yang pertama, refleksi lingkungan. Dalam ekokritik, sastra dipandang sebagai cerminan dari lingkungan alam sekitar, baik itu lingkungan yang nyata atau imajiner. Karya sastra seringkali mencerminkan keindahan, keguguran, keagungan, atau kehancuran lingkungan alam, yang kemudian membentuk cara pandang pembaca terhadap alam. Yang kedua, ada hubungan simbiosis. Ekosistem dan sastra memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Penulis sastra hidup dan berkarya dalam lingkungan tertentu, dan pengalaman mereka terhadap lingkungan tersebut seringkali tercermin dalam karya mereka. Terus yang ketiga, ada penggunaan teori sastra dan ekologi. Teori ekokritik menggabungkan analisis sastra dengan teori ekologi untuk mengkaji bagaimana hubungan antar manusia dan lingkungan direpresentasikan dalam teks sastra. Teori sastra digunakan untuk menganalisis elemen-elemen sastra seperti plot, karakter, dan simbol. Sementara teori ekologi membantu dalam memahami konteks ekologis yang mendasari representasi tersebut. Yang keempat, ada analisis karya sastra. Dalam ekokritik, analisis karya sastra dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana alam dan lingkungan digambarkan dan diperlukan dalam teks sastra. Hal ini bisa meliputi analisis terhadap penggunaan metafora alam, karakterisasi alam sebagai entitas aktif, atau peran lingkungan dalam pembentuk alur cerita. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.